Seperti biasa yang ada kendala cukup biasa. Oke, jadi hari ini kita akan membahas dua topik. Yang pertama yaitu sistem endokrin, yang kedua sistem respirasi. Yang pertama kita bahas sistem endokrin. Jadi organ endokrin itu yang berusaha struktur kelenjar dalam organ maupun organ tersendiri. Dan endokrin yang berupa selnya ada sel argentatin. Sel argentatin ini berada di lambung. Dia fungsinya untuk menghasilkan hormon. Lalu ada juga organ endokrin yang berupa struktur kelenjar. Contohnya ada pada setiap pas ada bagian endokrin dari itu ada bentukan yang namanya pulau langar. Nah, pulau langar ini mempunyai betanya itu untuk menghasilkan hormon insulin. Dan endokrin selain ada yang berupa sel dan struktur kelenjar, kebanyakan itu kelenjar endokrin berupa organ tersendiri. Contohnya ada ini, datang dari hipofisis, kelenjar tiroid, kelenjar paratiroid, dan adrenal, kelenjar pineal, divisi selfi, dan kelenjar kulit. Ini merupakan hormon yang dihasilkan dari tiap-tiap kelenjar endokrin. Jadi tiap-tiap kelenjar endokrin itu mempunyai sel yang akan memproduksi. Nah, pengaturan dari sekresi hormon itu ada beberapa cara. Salah satunya kelenjar endokrin itu akan berperan sebagai reseptor. Salah satu contohnya aku ambil contoh pankreas. Jadi seperti yang kalian tahu, mekanisme kerja dari kelenjar pankreas itu bergantung pada kadar gula darah. Kalau misal kadar gula darahnya lagi tinggi, maka sel beta pankreas itu akan menghasilkan hormon insulin untuk menstabilkan kadar gula darah. Untuk hormon-hormon yang lain bisa kalian baca di buku aja juga ada penulisannya. Yang pertama, kita akan membahas jadi kelenjar hipofisa itu mempunyai 3 ada lobus anterior. Itu ada hipofisa pars distalis yang berwarna lebih gelap daripada pars lainnya, yang merupakan hipofisa pars distalis. Kenapa dia lebih gelap? Karena di dalamnya itu salah satunya ada sel basophil yang warnanya itu biru keunguan. Lalu pada lobus posterior ada hipofisa pars intermedia dan hipofisa pars nervosa. Nah, di hipofisa pars intermedia itu terdapat bentukan homogen yang dinamakan koloid. Yang aku tunjuk ini merupakan bentukan koloid yang ada di hipofisa pars intermedia. Pewarnaan HE koloid ini ya tampak homogen merah. Merupakan bentukan koloid yang ada di hipofisa pars intermedia.
Ini merupakan hipofise parasitalis. Jadi di hipofise parasitalis itu terdapat 3 macam sel, ada sel kromofil dan sel kromofil. Di mana sel kromofil ini dibagi menjadi 2. Yang warnanya lebih kemerahan itu sel asidofil. Ini yang warnanya biru itu sel desmoglein. Contohnya di hipofise parasitalis itu ada 3. Pertama itu ada sel kromofil, jadi yang sitoplasma sel kromofil. Di gambar yang paling kiri, sel kromofilnya itu yang terus ini juga sel kromofil karena dia sitoplasmanya warna jernih. Terus ada sel asidofil. Asidofil ini sitoplasmanya warna merah. Ini merupakan sel lalu yang berwarna biru keunguan merupakan sel desmoglein. Ini merupakan sel desmoglein. Dan dari yang paling kiri, desmoglein itu tidak. Lanjut ke hipofise pars nervosa. Di hipofise pars nervosa itu tersusun dari sabut saraf tidak bernyali yang ditunjukkan di dalam sabut saraf. Lalu ada hipofise pars nervosa ini terdapat bentukan khas yang berwarna pucat, yaitu bentukan badan heron. Ini merupakan bentukan badan heron. Bukan khas pada hipofise pars nervosa. Terus selain tersusun dari sabut saraf bernyalin, ada hipofise pars nervosa juga mempunyai sel namanya itu sel pituitary. Yang ditunjukkan merah ini sel pituitary. Ini adalah sel pituitary pada hipofise pars nervosa. Yang nama lain dari kelenjar hipofise itu kan pituitary gland. Jadi ada hipofise pars nervosa ini selnya namanya sel pituitary. Yang kelenjar yang kedua, ini ada kelenjar tiroid. Kelenjar tiroid itu tersusun dari belukan dengan ukuran yang bervariasi dengan folikel tiroid. Folikel tiroid itu terdiri dari berisi substansi tiroid yang ditunjukkan umum ini merupakan homogen. Tiroid ini dilapisi oleh epitel lapis putih yang dinamakan sel folikel. Yang melapisi substansi koloidnya itu dinamakan sel folikel. Jadi yang namanya bentukan folikel tiroid itu terdiri dari substansi koloid dan sel epitel yang mengelilingi. Disebut folikel tiroid.
Terus sel-sel yang kemudian tiroid itu dinamakan sel parafolikuler. Yang dari bentukan folikel tiroid. Nah, sel yang berada di antara folikel tiroid itu bentuk tengah pink, ini merupakan sel parafolikus. Lalu pada substansi koloid itu terdapat bentukan yang seperti tetesan. Yang aku tunjuk ini merupakan vakuola reabsorpsi. Ini juga bentuknya seperti tetesan, ini merupakan vakuola reabsorpsi. Dia berada pada substansi koloid. Kelenjar tiroid itu dibagi menjadi 3 jenis berdasarkan aktivitas kelenjarnya. Yang di gambar kiri ini yang merupakan sediaan kelenjar tiroid aktif. Dia kelenjar tiroid aktif karena bentuk sel epitelnya itu kubis. Sedangkan yang digambar ini merupakan sediaan kelenjar tiroid tipe aktif karena bentuk sel epitelnya itu pipih. Jadi ada juga kan yang pertama itu kelenjar tiroid aktif, sel epitelnya pipih, lalu ada kelenjar tiroid aktif, untuk sel epitelnya itu kubis, dan yang satu lagi kelenjar tiroid hiperaktif, untuk sel epitelnya silindris. Bisa lanjut ke kelenjar paratiroid. Kelenjar paratiroid itu berada di dekat dari kelenjar tiroid. Yang di gambar yang kiri ini, kelenjar tiroid berdampingan dengan kelenjar paratiroid. Pada kelenjar dua macam sel. Sel yang sitoplasmanya sedikit merupakan chief cell, sedangkan sel yang sitoplasmanya lebih banyak yang merupakan buxifil cell. Jumlah dari chief cell itu lebih banyak daripada buxifil cell. Bisa kalian lihat di gambar paling kanan. Yang lebih gelap ini kan chief cell. Bisa kalian lihat jika 1,8 itu chief cell-nya lebih banyak. Yang pucat ini adalah buxifil cell. Lalu yang mencirikan dia itu kelenjar di kelenjar paratiroid itu banyak jaringan lemak. Misalkan lihat gambar paling bawah ini merupakan jaringan lemak. Gambar yang tengah jaringan itu yang ada pewarnaan putih
Ya, Mbak. Oke, oke. Lanjut ke kelenjar adrin. Jadi kelenjar adrin ada dua bagian. Ada bagian korteks bagi dalam tiga zona. Di zona glomerulosa, zona fasciculata yang lapisannya paling kecil, dan zona reticularis. Di bagian medula dari kelenjar adrenal itu banyak mengandung ganglion dan pembuluh darah. Dan pada bagian medula dari kelenjar adrenal itu disusun atas sel kromafin. Jadi kalau misal di bagian medula sel, di jawabannya sel. Nah, kalau dia kelenjar adrenal yang melapisi penyakit yang melapisi dari kelenjar adrenal itu adalah dinamakan yang paling atas ini merupakan kapsul. Misalnya tipenya itu nama khusus jaringan. Dinamika yang melapisi dari kelenjar adrenal disebut kapsul. Lalu di bawah dari kapsul atau yang melapisi kapsul ini merupakan zona glomerulosa. Nah, zona glomerulosa itu dirinya sel-selnya berbentuk bulat seperti bentukan glomerulus. Nah, zona glomerulus dia lapisannya itu tipis. Yang di sini itu merupakan zona fascikulat. Ya, sel-selnya itu disusun sejajar dan terus zona fasciculata itu tulisannya paling cepat. Nah, zona fasciculatanya pada zona fasciculata itu terdapat sel. Nah, karena sitoplasma ada di sel-sel pada zona fasciculata itu mengandung lipid berat, itu sel-sel pada zona fasciculata disebut sebagai sel spongiosit. Sel spongiosit. Sel spongiosit adalah sel yang terdapat pada kelenjar adrenal zona fasciculata. Karena sitoplasmanya itu mengandung lipid protein. Yang ketiga ini adalah zona reticularis. Zona reticularis ini sel-selnya itu berbentuk lempengan dan saling anastomasi. Jadi seperti bentukan sel. Yang merupakan zona reticularis. Di bawah dari zona reticularis merupakan bagian medula dari kelenjar adrenal.
Jadi di bagian medula dari itu sel-selnya juga bentuk bulan, namun sel-selnya itu dikelilingi oleh pilet dan vena. Yang struktur berlumen ini pembuluh darahnya pada bagian medula dari pada bagian medula dari sel-selnya itu dinamakan sel kromafin. Ini merupakan kelenjar pankreas yang udah kalian di pankreas itu terdapat dua bagian, ada bagian exocrine yang ada sel-sel nah itu, dan bagian endokrin. Dari bagian endokrin ini terdapat bentukan pul yang berwarna hijau ini merupakan bentukan selalang. Nah, di bulan ini merupakan tempat dihasilkannya dihasilkan dari sel alfa dan sel beta yang dihasilkan kalau menghasilkan hormon glukagon, sedangkan sel beta tadi menghasilkan hormon insulin. Dan kelenjar yang terakhir ada kelenjar pineal atau epiphyseal. Pada kelenjar pineal terdiri dari sabul saraf tidak berminyak. Jadi strukturnya itu hampir sama kayak di hipofise pars nervosa. Dia terdiri dari sabul saraf tidak berminyak. Pada kelenjar pineal ini memiliki dua macam sel yang bentuknya bulat. Ini merupakan sel pineal split, sel yang bentuknya ini merupakan sel astrosit atau kalian sebut sel interstitia. Lalu kalau di hipofise pars nervosa tadi bentukan khusus, kemudian dari kalau di yang itu juga bentukan khusus yang warnanya kehitaman ini merupakan dainsel. Dainsel ini bentukan khusus yang ada pada kelenjar pineal. Merupakan dainsel. Kita recall lagi ya. Buat adisi ini yang aku tunjuk sedianya. Nah, adisi bisa dengar suara. Ya, ada yang tahu yang aku tunjukin setiap anak kelenjar pineal, Kak?
Oke, karena ada bentukan khusus yang Ransom. buat Satya yang aku tunjuk ini sedia karena ada bentukan buat Xavier yang ini sedia Tiroid. yang aktif, hipoaktif, Itu yang apa namanya? Yang aktif. benar. Buat Miss Rina yang aku tunjuk ini sedia maaf. Kelenjar paratiroid. Oke. Buat Delvina yang aku tunjuk ini sedia maaf. Sediaan kelenjar adrenal, Kak. Ini kelenjar adrenal itu di korteksnya ada Gimana, Kak? Nggak dengar. di kelenjar adrenal ada korteksnya ada berapa zona? Ada 3 zona, Kak. Oke. Buat Jihan yang aku tunjuk ini bentukan apa? Pulau Langerhans, Kak. Sediaan Pankreas. buat Saskia yang aku tunjuk ini sedia Hypophysa persistens. Oke, ini sediaan hipofisa persitalis karena ada 3 macam sel kromofog, sel asidofil, dan sel basofil. Oke, sebelum lanjut ke respirasi, ada yang mau ditanyain dari endokrin? Kak, izin bertanya, yang di kelenjar tiroid tadi yang bentuk tetesan itu namanya apa ya? Oke. Ini yang bentuknya tetesan, ini bukan vakuolar ya. Cara aku tulis ini. Ini area udah jelas itu. Iya, Kak. Terima kasih.
Jadi ada yang mau ditanyain lagi? Kak, boleh minta dijelasin ulang yang kelenjar adrenal, yang zona fasciculata sampai sama kromafin sel, Kak. Oke. Jadi pada konteks dari kelenjar adrenal itu ada zona yang bentukannya bulat-bulat kayak bentukan glomerulus ini merupakan zona glomerulosa, terus yang bentuk selnya itu panjang-panjang dan sejajar, ini merupakan zona fasciculata. Sedangkan yang sel-selnya itu bentuknya seperti lempengan, terus dia itu panas semase, sel-selnya atau saling berhubungan, yang merupakan zona retikularis. Ketiga zona ini pada korteks dari kelenjar adrenal. Lalu yang juga berbentuk lempengan, dikelilingi oleh kapiler dan vena. Struktur pembuluh darahnya. Terus pada bagian medula itu sel-selnya disebut sebagai sel kromafil. Jadi kalau ditunjuk pada bagian medulanya tuh ditanya sel tuh itu sel. Apa udah jelas? Dan oke, ada yang mau ditanyain? Kalau belum ada, aku lanjut ke sistem respirasi. Jadi di sistem respirasi itu ada bagian konduksi dan bagian respiratori. Bagian konduksi itu tidak terjadi pertukaran gas. Contohnya pada rongga hidung, faring, laring, trachea, bronkus, sedangkan pada bagian respiratori terdapat pertukaran gas pada bronchioli respiratori, situs alveolaris, atria, seculi alveolaris, dan alveolus. Yang pertama ini merupakan sediaan akumulasi. Dan fungsi dipisahkan menjadi dua bagian oleh pembentukan septum nasi. Yang huruf T ini merupakan nasal turbinet. Terus yang M ini adalah meatus. Lanjut ke mukosa. Jadi pada sistem respirasi itu terdapat dua mukosa, ada mukosa respiratori dan mukosa olfaktori. Mukosa respiratori dan olfaktori itu bisa dibedakan dari epitel, sel epitel, kelenjar, dan ledsnya. Mukosa respiratori itu memiliki epitel berderet silindris dengan kinosilia dan sel goblet. Jadi di mukosa respiratori itu
Bedanya ada sel keempat pada mukosa ya itu tersusun kita tidak silindris dengan kinosilia tidak ada sel khusus. Lalu berdasarkan sel pada epitelnya, karena pada mukosa respiratori itu epitelnya mengandung sel khusus, maka sel pada epitelnya itu sel khusus. Sedangkan pada mukosa olfaktoria pada epitelnya terdapat 3 macam sel, ada sel pembau, sel penyangga, dan sel pada lamina propria dari mukosa itu terdapat kelenjar. Kalau di mukosa respiratori itu kelenjarnya kelenjar serumus, sedangkan pada mukosa olfaktoria kelenjarnya namanya kelenjar Bowman yang merupakan kelenjarnya itu bersifat disebut sebagai kelenjar Bowman. Itu letaknya kalau mukosa respiratori itu terletak di bagian-bagian yang tanpa mukosa olfaktoria. Kan mukosa olfaktoria nya ada pada mata perongga hidung, konkin nasalis superior, dan septum. Ini untuk sampingnya. Ada kedua mukosa ini di yang itu sama-sama terdapat sebuah lumen kapiler, namanya itu sinus venosus. Lalu kalian ingat di hepar itu juga punya lumen kapiler tapi namanya sinusoid. Kalau di mukosa itu lumen kapilernya namanya sinus venosus. Ini juga persamaannya pada kedua mukosa. Dalamnya proprianya itu menyatu dengan jaringan difus. Mau penyatuannya itu jaringan tulang difusnya disebut mukoperiosteum. Kalau kalian ingat os itu kan tulang. Jadi penyatuannya dengan jaringan. Kalau penyatuannya itu mungkin disebut mukoperikontium. Nah, nama lain dari kedua ini itu bisa disebut sebagai Schneiderian membrane. Kalau misalnya dekatnya dan bisa jawab Schneiderian membrane. Yang gambar kiri ini dia mukosa respiratoria karena ada epitelnya bisa kalian lihat mengandung sel khusus. Ada pewarna sel khusus itu tercat jernih karena dia mengandung ini merupakan sel khusus kapital dari mukosa respiratoria. Lalu ada lapisan lamina propria. Nah, ini merupakan mukosa respiratoria, jadi dia mempunyai kelenjar yang disebut sebagai kelenjar serum. Lalu pada lamina propria juga ada lumen kapiler yang disebut sebagai sinus venosus. Yang gambar kanan ini merupakan mukosa olfaktoria karena bisa kalian lihat pada epitelnya tidak sel komplit. Lalu pada bagian lamina propria
hemat mukosa. Ya, jadi kelenjarnya itu namanya kelenjar bone. Lalu yang struktur tegumen ini merupakan sinus venosus. Itu yang nomor 5 ini merupakan kumpulan akson yang disebut sebagai villa olfactoria. Lalu yang nomor 6 ini merupakan tulang rawan. Di kedua mukosa ini berada pada septum nasi di setiap kakung. Ini misalkan titel pada mukosa olfaktoria ada 3 macam sel. Ada sel penyangga, sel pembau, bentuknya fisikal, dan yang di dasar dari endotel ini ada sel basal. Ini merupakan mukosa olfaktoria karena tidak mengandung sel goblet. Ya, ini sediaan vakum nasi, menggunakan septum nasi. Aku mau tahu bedanya septum nasi sama ya. Dia kan sama-sama ada jaringan tulang rawan hialnya. Lalu ada yang tahu bedanya itu. Nah, mengidentifikasi septum itu septum nasi atau enggak ya. Ada yang masih ini bukan Kak. Kalau saya ada sel gobletnya. Kalau ini nggak ada. Karena di trachea ada apa? Sel goblet Kak, sel goblet. Yang kurang tepat, ada yang tahu cara bedanya septum nasi. Trachea dilihat dari jaringan tulang rawan hialnya. Jadi cara bedanya itu kan mereka sama-sama ada jaringan tulang rawan hialnya. Nah, kalau ditentukan septum nasi itu jaringan tulang rawan hialnya diapit oleh 2 mukosa. Ini yang atas sama bawah. Ini kan ada mukosanya. Di jaringan tulang rawan hialnya itu diapit oleh 2 mukosa. Bisa keduanya itu mukosa olfaktoria atau keduanya itu mukosa respiratoria, atau bisa juga yang di salah satu sisi mukosa olfaktoria, terus di sisi yang sebelumnya mukosa respiratoria. Kalau disediakan trachea kan sama-sama di jaringan manusia.
Karena disediaan trachea dengan tulang rawan hialin diapit oleh dua mukosa. Terus jaringan tulang rawan hialin pada sediaan trachea itu berbentuk seperti tapal kuda atau huruf C. Itu cara lain untuk mengidentifikasi kalau ini ya lihat dari sediaan yang ada di dalamnya. Kalau di sediaan trachea itu biasanya berdampingan dengan kelenjar tiroid atau esofagus. Kalau di barat ini itu tidak dari trachea terdapat kelenjar tiroid. Ya, aku lanjut yang merupakan seluruh subdumasi dengan tulang rawan hialina di tulang pusat. Karena di sini yang mengapit itu ya. Kalau mukosa dia ada yang masih ini apa? Kelenjar Bowman ya. Terus yang struktur sebelum ini yang merupakan timbul darah papilar yang disebut sebagai sinus venosus. Ini merupakan sinus venosus. Lalu yang ini kumpulan dari akson disebut sebagai vila. Lalu untuk nama khususnya ini lamina proprianya berhubungan langsung dengan jaringan tulang. Nomor 2 ini jaringan tulangnya, kadar itu nama khusus jaringannya disebut mucoperiosum. Lalu kalau yang ini berhubungan dengan jaringan tulang rawan, nama khusus jaringannya disebut mucopericondrium. Nah, mucoperiosteum dan mucopericondrium itu juga bisa disebut dengan synoderian. Ini merupakan bentukan konkena salis dan sediaan kafum nasi. Ada bentukan konkena salis ini, lalu ini diliputi oleh proses respiratory, karena lihat bidangnya sel kulit. Lalu ini ada kelenjar serumus. Kalau dibentukan konkena salis, lumen kapilernya itu disebut sebagai plexus venosus. Jadi untuk lumen ini plexus venosus. Bentar ya, aku ambil.
Nah, aku lanjutin yang merupakan bentuk otomatis. Nah, terdiri dari 3 penonjolan. Ada dinding lateral funasi. Nah, penonjolan tulangnya ini disebut infinite bone. Bentukan konde nasalis itu bisa diliputi oleh mukosa olfaktori atau mukosa respiratori tergantung dari lokasinya. Kalau pada preparat ini diliputi oleh mukosa respiratori. Lanjut, ini berupa disediaan laring itu mempunyai 2 lipatan mukosa. Yang bagian ini yang plika vokalis. Kenapa dia plika vokalis? Karena terdapat musculus vokalis. Lalu di plika vokalis itu ada kelenjar seromusnya. Lalu yang bagian sini yang merupakan plika ventriculis. Nah, tidak ada dan dia punya kelenjar seromusnya. Kalau plika itu berlapis tipis. Itu jalannya di gambar yang ini merupakan epitel dari plika ventriculis. Epitelnya berlapis tipis tampak. Sedangkan epitel dari plika ventricularis itu epitel verticillus. Ini untuk identifikasinya, kalau plika itu punya musculus vocalis, kalau plika ventricularis itu punya kelenjar seromuskus. Di antara kedua kan disebut sebagai sinus larynx morbidus. Jadi dia merupakan ruangan yang memisahkan 2 plika, bahkan sinus larynx. Yang bagian sini yang merupakan plika vocalis dan musculus vocalisnya. Terus yang bagian sini itu plika ventricularis karena terdapat kelenjar seromuskus. Dan ruangan yang berada di antara kedua plika adalah sinus larynx morbidus. Lanjut ke sediaan epiglotis. Di sediaan epiglotis itu jaringan tulang awan elastis. Ini di pewarnaan PPG jaringan tulang. Cabut-cabut elastisnya itu tampak terlihat di tangan. Lalu di sediaan epiglotis itu mempunyai 2 sisi. Ada epiglotis sisi faringeal yang epitelnya lebih tebal, ini merupakan epiglotis sisi faringeal, dan yang epitelnya lebih tipis, ini merupakan epiglotis sisi laringeal. Lalu di epiglotis sisi faringeal itu epitelnya berlapis pipih tebal. Lalu dia di lamina proprianya tidak terdapat gerinda. Terus epiglotis sisi faringeal itu mempunyai profil bentukan menonjol ini merupakan profil apial.
Kalau di epiglottis sisi laringeal yang detailnya berlapis tipis-tipis, lalu terdapat kelenjar seromukos, kan tidak ada riap. Kanan kiri epiglottis sisi laringeal, detailnya berlapis tipis, lalu dapat mondelan-mondelan riap kecil. Ini kalau jaringan tulang rawan testisnya diwarnai dengan pewarna genetoksi dan kalsium. Lalu yang gambar kanan ini epiglottis sisi laringeal. Nah, epitelnya berlapis tipis-tipis, terus kelenjar seromukos, kan gitu. Ya, ini epiglottis sisi laringeal. Bukan yang ini epiglottis sisi laringeal. Ini jaringan tulang tuan elastis. Ada sediaan lanjut sediaan trakea. Di sediaan trakea itu diliputi oleh putera cilitis dengan kinosidat. Lalu di sediaan trakea itu terdapat jaringan tulang rawan hyaline yang tidak diapit oleh dua mukosa. Kalau jaringan tulang rawan hyalinnya itu diapit oleh dua mukosa itu di seluruh bentukan dominasi. Nah, jaringan tulang rawan hyalin pada sediaan trakea ini bentuknya seperti tapal kuda atau huruf C. Nah, pada lamina proprianya itu ada sekitar jenis. Dan di submukosanya kelenjar campur ausentis. Lalu untuk mengidentifikasi ini merupakan sediaan trakea itu lihat struktur jaringan yang ada di dalamnya. Kalau di preparat ini, di dekat dari trakea itu terdapat kelenjar tiroid. Dan bisa juga di sediaan lain itu bisa juga dari trakea digunakan sediaan esophagus. Kita lanjut, ini merupakan sediaan bronchus extrapulmonalis. Merupakan jaringan tulang rawan hyaline. Ini disebut bronchus extrapulmonalis karena untuk membedakan bronchus extrapulmonalis dengan sediaan trakea. Kalau di bronchus extrapulmonalis itu terlihat adanya kelenjar tiroid maupun esophagus di sekitar dari sediaannya. Lalu kita lanjut ke lumen bronchus intrapulmonalis. Lumen bronchus intrapulmonalis ini merupakan bronchus yang sudah memasuki pulmo. Jadi kalau bronchus extrapulmonalis itu bronchusnya belum memasuki pulmo karena
Di bronkus extrapulmonalis tidak terlihat bentukan alveoli. Kalau di bronkus intrapulmonalis sudah terlihat alveoli di sekitar. Kalau epitelnya itu berjarak silindris, mungkin silia dan sel kecil. Nah, tulang rawangnya membentuk pulau. Di nukas pada bronkus intrapulmonalis, tulang rawangnya itu membentuk pulau-pulau. Nah, terdapat otot polos spiral mengelilingi bronkus, tampak putus-putus. Lalu pada lapisan tunik kondisinya itu terdapat lumen pembuluh darah dari vena bronchialis. Ada juga lumen pembuluh darah lain, yaitu cabang dari pulmonalis. Kita melihat lumen itu merupakan lumen bronkus intrapulmonalis ditambah adanya pulau-pulau tulang rawan hyaline. Pada tunik Indonesia itu dapat lumen pembuluh darah dari vena bronchialis, lebih dekat dari lumen bronkus intrapulmonalis itu bisa juga ditemukan gerbang arteri pulmonalis. Ini merupakan hubungan prosesnya mengelilingi dari bronkus intrapulmonalis. Di sekitar dari bronkus itu kita itu bronkus intrapulmonalis dapat ada sediaan juri. Lanjut, ini merupakan lumen bronchiolus. Kalau di lumen bronchiolus sudah tidak tempat landasan tulang. Di sekitar dari lumen bronchiolus juga ada lumen pembuluh darah, yaitu dari pulmonalis. Yang ini sangat ini itu merupakan cabang dari pulmonalis. Epitel dari bronchiolus itu dapat sel plat. Sel yang ada di epitel bronchiolus itu dinamakan sel plat. Lumen bronchiolus terminalis dan bronchiolus respiratorius. Dan lumen bronchiolus terminalis ini merupakan cabang terakhir dari bronchiolus. Jadi dia merupakan terusan dari bronchiolus. Hanya terlihat pada potongan membujur. Lalu bronchiolus terminalis ini juga merupakan segmen pendek sebelum menjadi bronchiolus respiratorius. Kemudian lumen bronchiolus terminalis sedangkan ada lumen bronchiolus itu terdapat muara yang merupakan bronchiolus sudah tidak ada bentukan selanjutnya. Lalu dekat dari lumen bronchiolus lubang dari pulmonalis.
pulmonalis. Ini juga datang dari pulmonalis. Cabang terakhir dari bronchiolus ini. Dan nomor satu ini merupakan lumen bronchiolus terminus. Tulisan dari lumen bronchiolus terminus. Yang terdapat muara alveoli merupakan lumen bronchiolus respiratoris. Lanjut, lumen bronchiolusnya, terus dekatnya ada cabang arteri pulmonalis. Ini adalah lumen bronchiolis, terus yang ada muara alveoli atau lanjutan dari lumen bronchiolus terminus yang merupakan dengan bronchiolus respiratoris. Terus ini merupakan kumpulan alveoli yang membentuk kantong terbentuk seperti kelopak benda. Ini merupakan lumen sulcus alveolaris. Sedangkan kumpulan alveoli yang membentuk seperti saluran ini lumen alveoli yang membentuk saluran ini disebut ductus alveolaris. Nah, yang kecil-kecil alveoli. Ini kumpulan alveoli yang membentuk saluran disebut ductus alveolaris. Dan lumen bukan kumpulan alveoli yang membentuk kantong atau yang berbentuk seperti kelopak bukan sulcus alveolaris. Antara alveoli satu dengan alveoli yang lain itu disebut sebagai septum interalveolaris. Jadi septum interalveolaris ini terdapat 3 macam sel. Ada sel tipe 1, sel tipe 2, dan sel das atau alveolar. Jadi yang selnya bentuknya putih, yang merupakan sel tipe. Kalau sel yang bentuknya kuboid, ini merupakan sel tipe 2. Dan kalau ini merupakan sel mikrofag yang berada pada sediaan pulmo, disebut sebagai das cell atau alveolar. Karena dia sel yang berada pada sediaan pulmo, maka dia dinamakan alveolar atau das cell. Pada pulmo itu terdapat pembuluh darah. Pada cabang arteri pulmonalis, ini mengikuti perjalanan dari bronkus sampai dengan bronchiolus respiratoris, kemudian bergabung dengan kapiler SAM. Lalu juga ada cabang vena pulmonalis. Kalau cabang vena pulmonalis ini dia berjalan sendiri di dalam jaringan ikat septum interlocus. Tapi nanti akhirnya akan berjalan bersama cabang dari pulmonalis yang lain pada bagian
Lalu ada juga arteri vena bronchialis yang ada pada bronkus intrapulmonalis tadi, yaitu lumen-napio pada lapisan tunika adventisius dari bronkus. Itu cabang lihat merupakan lumen cabang vena pulmonalis karena dia itu berjalan sendiri. Jadi di sekitar dari lumen cabang vena pulmonalis itu tidak terdapat lumen pembuluh. Ini cuma potong vena pulmonalis saja. Lalu yang ini kumpulan alveoli yang membesarkan. Itu sebagai tipus. Maka yang membentuk seperti ini disebut sakus crevatus. Ada yang mau ditanyain dari sistem respirasi? Kalau belum ada, ya. Nah, siap buat Jihan. Ini sediaan apa? Lanjutin ya. Karena ada bentukan apa ini? Ada bentukan brain cell-nya. Ya, buat delfina, sel yang ditunjuk warna merah ini. Acidofil, Kak. Nah, di sini disediakan Sediaan hipofisa pars distalis. ini bukan disediakan. Sediaan paratiroid, Kak. Oke, kamu lihat ya, di sini ada jaringan lemak. Berarti ini yang sitoplasmanya lebih. Yang selnya lebih banyak itu shift cell, Kak. Yang sitoplasmanya lebih banyak. Sitoplasma. Cell cells, Kak. Ya, kalau yang warna kuning ini Itu shift cell. oke. Buat poster yang lumen panah merah itu. Lumen bronchiolus.
Eh, ada apa? Ada pulau-pulau jaringan tulang. Berarti Bronchus intrapulmonar. ya benar. Kalau yang panas ini loh. Cabang arteri pulmon, Kak. Gimana? Cabang arteri pulmonar. Ya, jadi tiga ini tuh dua kayak ini semua cabang arteri pulmon. Ada sediaan apa ini? Sediaan bronchus pulmonar. Sediaan paru-paru. Ya, sediaan. Tiba yang warna merah ini sediaan apa sisinya? Sediaan epiglotis panah merah itu epiglotis sisi faringeal, yang panah hitam epiglotis sisi laryngeal. Kalau dari yang tong kuning ini apa? Jaringan. Jaringan tulang rawan elastis. Ya. Buat paha yang A ini mukosa. Oh, yang A ini mukosa olfaktoria. Kalau yang C mukosa. Yang C respiratoria. Kalau yang B sediaan. Yang B ini kapumnasi. Bukan. Ada ini yang panjangan itu. Jadi anak Epiglotis di sini. yang faringeal. Yang D sediaan apa? Yang D epiglotis sisi laryngeal. Oke. Buat Satya, sel panah kuning ini ada zona. Nah, ada sediaan. Kalau yang ditunjuk ini bagian korteks atau ini. Kalau yang ditunjuk hitam ini
bagian korteks atau medula. Bagian ya, bagian medula. Buat ya, benjolan atau lipatan ditunjuk. Itu unit pendahuluan. Ini ada muskulusnya. Jadi ini benjolan atau lipatan yang ditunjuk. Itu rika vokalis. Latihan ini Itu trachea, Kak. oke, itu. Nah, ini sekitarnya sel kelenjar tiroid. Jaringan yang ditunjuk. Jaringan tulang rawan hialin. Buat adhesi, warna merah ini lumen. Itu cabang kanal pulmonaris, Bu. Yang gambar A. Oh, bronchiolus. Oke, yang warna kuning di gambar A ini lumen. Dari pulmonari. Ya, ada dari belum. Ya, sediaan. Ini sediaan pulmo. Kalau yang di gambar B, yang merah ini lumen. Itu bronchus intrapulmonaris. Yang tepat, ini di sekitarnya tidak ada mulut hati. Berarti ini lumen. Bronchiolus juga. Jadi ini tuh lumen cabang vena pulmoner. Kalau yang warna kuning ini bentuknya seperti saluran. Sarcus alveolus. Kalau sakus bentuknya seperti Terus ya, terus buat hasrat ini sediaan
hypophyseal pars nervosa kan sih? Karena ada bentukan Hearing bodies. buat herba ini seluruh bentukan yang ada yang tahu ini seluruh bentukan. Kamu space bukan sih? Diliputi oleh mukosa. Olfaktori. Coba dilihat ini. Ada sel goblet. Berarti diliputi oleh mukosa. Respiratori. Ada sediaan. Vaksinasi. Vaksinasi. Jadi karena dua bab terakhir itu waktu F-nya kita laksanain di luar dari jam. Jadi untuk F-nya bisa dilaksanain di hari ini. Untuk jamnya kita diskusiin lagi. Oke, terima kasih semuanya. Udah ikut tutorial ini. Kasih Kak. Terima kasih. Sama-sama.